Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tutorial rekomendasi untuk kapasitor setrum PDC ya. Setrum PDC dimana kebiasaan dari kita yang mengalami kebobolan ataupun kerusakan pada kapasitor, kita akan bandingkan di antara 3 buah model kapasitor. Ini yang pertama adalah kapasitor model yang biasa digunakan oleh kipas angin ya, yang biasa kita jumpai di pasaran itu dengan model CBB ya. Teman-teman bisa lihat ada angka CBB. Ini adalah salah satu jenis kapasitor ya. Untuk mikro sendiri, ini mikronya adalah 3 mikrofarad bagian atas. Ini model CBB. Nanti kita akan coba di setrum PDC ini bagaimana keluar arusnya di bolam ya. Kemudian ini untuk kapasitor yang kedua, ini adalah jenis kapasitor MKP. Nah, teman-teman bisa lihat MKP dengan ukuran 3 mikro juga ya, 3 mikro. Jenisnya kebetulan dapatnya hanya ini yang bisa saya gunakan untuk percobaan ke setrum PDC ini. Ini salah satu modelnya, yaitu model MKV sama 3 mikro. Kemudian yang ketiga ini model CL ya. Teman-teman bisa lihat ada kode CL 21 ya, 475. Ini artinya 4,7 mikro, kurang lebih sama dengan yang 3 mikro ya. Saya tidak dapat yang pas betul 3 mikro untuk model kapasitor CL ini, jadi saya gunakan yang 4,7 saja ya sebagai pengganti dari jenis kapasitor CL ya. Jadi ini 3 buah kapasitor ini memang berbeda fiturnya ya. Jadi kebiasaan dari 3 ini yang paling sering dipakai adalah jenis MKP seperti ini karena relatif tahan untuk setrum PDC. Dan kemudian ketika kita tidak menemukan yang model seperti ini, kita bisa ganti pula ya, walaupun untuk ketahanan lebih kurang kuat dibanding yang MKV, kita bisa gunakan yang CL seperti ini. Nah, ini bisa menjadi alternatif. Dan kalau seandainya tidak ketemu juga yang model CL seperti ini, teman-teman bisa juga menggantinya dengan model yang CBB seperti ini. Nah, tapi teman-teman harus punya serap juga ya untuk mengganti, siapa tahu ini jebol dan bisa diganti lagi. Sementara untuk menunggu komponen yang model MKP seperti ini dapat lagi ya. Biasanya sih yang kuat ya, untuk mengimbangi setrum PDC di bagian ultrasoniknya atau di bagian spool induktornya ini adalah model MKP seperti ini. Ini sudah saya persiapkan untuk setrum PDC nya. Ini untuk setlornya sudah saya koneksikan, tinggal memasangkan ke bolam lampu ya. Sana ada bolam lampu 500 watt untuk saya coba, dan ini jepitan akinya sudah saya pasang. Tinggal saya pasangkan satu persatu kapasitor ini ya. Pertama kita akan coba jenis kapasitor CBB seperti ini. Saya pasangkan ke bagian jalur kapasitornya. Ini di setrum PDC nya memang belum ada kapasitor ya, jadi murni dari kapasitor yang baru kita pasang ini sebagai kapasitor untuk ini. Tidak ada kapasitor ya, kosong. Jadi ini yang kita pasang. Kita akan coba, saya akan coba nyalakan. Nah, teman-teman udah dengar ada suara kriknya dan lampunya juga udah menyala ya. Sementara untuk itu kabelnya bisa setel juga udah pada fungsi, terdengar suara kemernyit ya. Nah, ini high-nya, kemudian saya putar. Ini untuk low-nya ya, frekuensi SCR nya. Nah, ini model CBB seperti itu nyalanya, silahkan teman-teman ingat. Kemudian kita akan matikan lagi. Kita akan coba pasang yang model yang kedua, yaitu model CL ya. Model CL saya letakkan di sini. Nah, ini yang model CL nya, CL21 475 400 volt. Untuk di air sendiri yang biasa saya alami itu hampir sama ya pengaruhnya di air, namun dari segi ketahanan saja yang berbeda, yaitu ketahanan kapasitornya itu semakin apa namanya ini,
mereknya kalau CL itu lebih sering rusak ya ketimbang yang MKV, begitu juga yang CBB lebih sering rusak dibanding dengan yang CL ya. Nah, ini kita cobakan yang model CL, saya nyalakan. Nah itu karena dia 4,7 mikro ya, karena dia 4,7 mikro, jadi untuk apa namanya ini jarak getaran dari induktornya juga agak jarang ya ketimbang yang 3 mikro. Nah seperti itu, sama saja untuk lampunya dari segi keterangannya sama, dan pengaruhnya di air pun berdasarkan yang saya alami juga sama ya. Hanya saja kalau teman-teman naikkan untuk mikronya maka akan semakin lamban pergerakan apa namanya ini jarak antara satu titik ke titiknya yang lain di bagian induktornya. Begitu juga kalau mikronya teman-teman perkecil maka akan semakin rapat ya pengaruhnya. Kalau dia rapat, semakin rapat kemungkinan arusnya semakin kecil. Kemudian kalau dia semakin jarang, itu dominan rata-rata semakin besar ya, namun arusnya juga jarang. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kapasitor dengan model MKP seperti yang saya pegang ini. Saya solderkan dulu. Nah, ini model yang saya rekomendasikan ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai setrum PDC hendaknya menggunakan yang model MKV ya, karena terbukti lebih tahan untuk mengembangi setrum PDC dibandingkan kapasitor kipas angin ataupun kapasitor model CL yang punya TV ya, biasa TV ataupun perangkat elektronika yang lain yang menggunakan model CL seperti ini. Nah jadi ini yang paling tahan, nomor 2 nya ini, nomor 3 nya yang model CBB seperti ini. Terus rekomendasinya. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah, saya hidupkan lagi ya, sambil kita hidupkan, apakah hasilnya sama ya, hasilnya harusnya sama. Nah yang berbeda adalah dari segi ketahanannya. MKP lebih tahan daripada CL, CL lebih tahan daripada CBB. Itu yang saya tahu ya untuk 3 model kapasitor ini. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.